Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. fasilitator yang saya hormati, terima kasih kehadirannya untuk sudah masuk di ruang Zoom yang sudah kami sematkan dalam LMS. Walaupun tadi sedikit agak ketegangan dari kita semua, bukan saja kita Bapak Ibu, tapi sepertinya semuanya. Tapi alhamdulillah dengan upaya dan usaha yang kita lakukan ternyata kita juga bisa. Ternyata tekanan itu membuahkan hasil bisa. Itu yang penting. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu kita diminta untuk melakukan simulasi terkait dengan kasus yang sudah kita dikasih mulai kemarin terkait dengan beberapa kasus, tetapi kita sepakat tadi malam Bapak Ibu kita akan mengambil kasus satu. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu barangkali sebagai untuk menegangkan, menurunkan ketegangan kita, sebagai ice breaking kita mungkin kita perlu melenturkan sedikit otak, tangan, dan lain sebagainya, terutama hati kita Bapak Ibu. Mari kita kembalikan hati kita dengan memejamkan mata. Kemudian kita berpikir Bapak Ibu, ternyata apa upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini ternyata ada hasil. Contoh yang barusan saja, tidak usah jauh-jauh. Kita tegang, kemampuan IT kita tidak maksimal, tetapi dengan upaya dari fasilitator. Yaitu Bapak Ibu, saya sudah link Jambotnya Bapak Ibu, silakan bisa di yang paling bawah Bapak Ibu, yang paling bawah. Silakan Bapak Ibu bisa membuka link Jambotnya. Saya sudah buka ini. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa menulis. Sudah nampak di masing-masing Bapak Ibu silakan menulis, menjawab beberapa pertanyaan yang ada di link Jambot tersebut, di Jambot tersebut. Kami tunggu Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa pertanyaan di link Jambot. Silakan Bapak Ibu, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apakah yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Jadi Bapak Ibu saya bacakan sekali lagi kasusnya yang kita sepakati kemarin itu adalah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Bu, santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Ternyata gagasan mereka akan melakukan diskusi. Nah baik Bapak Ibu, itulah kasus satu. Nah sekarang tugas Bapak Ibu semua adalah menulis pada forum diskusi melalui Jambot ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apakah yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Silakan Bapak Ibu memberikan tulisan dengan menggunakan sticky note. Sticky note ada di sebelah kiri, silakan diklik, langsung Bapak Ibu kasih nama.
kemudian nanti memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Sudah Bu Santi. Baik, ini dari Bu Santi menerapkan diri sebagai teman. Ya, yang lain silakan. Tulis namanya Bu ya, siapa punya ini? Tulis nama setelah membuka sticky note, tulis nama dulu, baru nanti memberikan jawaban. Sudah ada Bu Santi menempatkan diri sebagai teman. Ada lagi Bapak Ibu dari Pak Stefanus mungkin? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Supri juga, nah ini Pak Pardosi sudah memberikan jawaban. Pak Pardosi, Bu Santi mengingatkan Pipi dan Natalia agar belajar. Ya, Pak Stefanus. Silakan Bapak Ibu memberikan pandangan. Boleh lebih dari sekali Bu Supri. Silakan. Langkah-langkah restitusi apakah yang sudah dijalankan oleh Bu Santi berdasarkan kasus yang tadi itu. Nah, ini Pak Stefanus, bagus. Pak Step, bagus Pak. Silakan, bisa lagi Pak Step. Silakan. Itu langkah-langkah Pak Stefanus. Ibu Santi melakukan keyakinan kelas. Nah, ini mantap, yaitu menjaga agar murid-murid senantiasa mengikuti aturan yang berlaku secara klasikal. Bagus, inilah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, silakan. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Kita ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua ternyata Bu Supriyani sudah menjawab. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Fitri dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah dibuat mereka? Bu Supriyani Santi, karena beliau baru sebagai guru, beliau menempatkan diri sebagai pemantau. Nah, ini jawaban Ibu Supri. Silakan Pak Pardosi dan Pak Step di pertanyaan kedua, Pak. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Fitri dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran? Ini ada tawaran ceritanya dari kedua siswa itu untuk istilahnya kalau menebus kesalahan itu. Nah, kesalahan itu ingin ditebus dengan akan melakukan diskusi kelompok terkait dengan keyakinan kelas. Nah, apakah diskusi kelompok dan yang akan membahas tentang keyakinan kelas ini, menurut kita apakah itu restitusi yang sudah pas terkait dengan kesalahan si Pipi dan Natali ini pada saat belajar matematika itu dia tidak menunjukkan etikat yang bagus. Silakan Bapak Ibu. Pak Pardosi, Pak Pardosi, guru sebagai teman. Guru sebagai teman, jawaban nomor 3. Guru sebagai teman, silakan Bu Supri memberikan pandangan terkait dengan pertanyaan nomor 3. Nah, yang perlu kita ingat Bapak Ibu di dalam kasus ini adalah satu, disiplin positif, keyakinan kelas, budaya positif, itu kan rangkaian komponen-komponen yang harus kita ingat sehingga kita bisa menelaah kasus ini. Tetapi jangan sekali lupa juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin mendapat perhatian. Nah, bisa jadi si siswa yang 2 ini mungkin karena tidak mau mendapat perhatian sehingga berperilaku seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu, saya rasa jawaban Bapak Ibu sudah cukup memberikan gambaran terkait bagaimana kita menelaah kasus ini. Nah, setelah itu coba mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Kita berdiskusi sekarang terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Pardosi. Silakan Pak Pardosi, waktu Bapak sedikit sekali. Bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Bisa Pak. Silakan Pak. Apa yang kita diskusikan Pak? Kurang mohon penjelasan. Itu yang pertama tadi adalah dari kasus ini Pak, sudah saya bacakan tadi, sudah jelas. Ada 4 pertanyaan dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Menurut Bapak, seperti apa langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Bu Santi? Silakan Pak. Menurut
Bu Santi, langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan itu belum, karena dia disuruh, anak-anak itu disuruh, artinya jadi ada tindakan, seharusnya mereka minta maaf bahwa Vivi dan Natali itu bersalah karena tidak belajar dengan bagus. Demikian, Pak. Oh ya, makasih. Itu Pak Step, mungkin ada tambahan dari Pak Step dengan Ibu Supri? Terkait dengan pertanyaan nomor 1, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Ingat Bapak Ibu, ada 3 langkah restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Institusi. Silakan Pak Step, mungkin ada komentar Pak Step. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi langkah restitusi yang harus dilakukan oleh Ibu Santi terhadap perilaku anak-anak yang ditemukan di kelas, bahwa perilaku anak-anak seperti itu yang pertama harus menghadapi mereka dengan perilaku yang tenang, kemudian mungkin menyampaikan kembali kepada anak-anak di dalam kelas tentang kesepakatan belajar yang sudah terbangun. Oh iya. Kesepakatan belajar yang sudah terbangun, yang sudah disepakati bersama, sehingga tidak mengurangi perasaan mereka terhadap perilaku mereka itu. Iya. Sehingga nanti setelah mungkin teman-teman yang menyampaikan tentang kesepakatan belajar yang sudah terbangun itu, dengan sendirinya mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Iya. Apa yang mereka lakukan dalam kelas itu mereka sendiri menyadari akan kesalahan setelah kita minta teman-teman mereka menyampaikan kesepakatan belajar yang sudah disepakati secara bersama di dalam kegiatan pembelajaran. Teman saya Pak, terima kasih. Oh ya, luar biasa jawaban dari Pak Step. Kita bisa memberikan aplaus Bapak Ibu, lengkap dan rinci sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Step. Nah, kemudian barangkali ada tambahan dari Ibu Supri. Ya, silakan, terima kasih Bu. Pak. Ya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Stef itu sudah bagus Pak ya, udah memang seperti itu. Kemudian hendaknya di dalam kasus Stevi ini pertama sekali memang gurunya harus berperan sebagai teman Pak. Mengingat dia sebagai guru, karena sebagaimana biasa kalau kasus-kasus seperti itu kalau kita beri hukuman langsung mereka tidak akan menerimanya. Memang karena kita waktu itu berperan, mungkin kalau kita sebagai manajer kita berperan sebagai manajer di situ Pak, mereka akan menurut tetapi tidak akan hanya waktu itu saja. Nah sebaiknya kita berperan sebagai teman agar kita bisa mengetahui apa penyebabnya, karena kita di sini tidak bertindak sebagai penghukum ya Pak ya, kita tidak menghukum mereka, cuman kita mau hanya sekedar mengetahui mengapa mereka demikian, itu saja Pak. Ya. Terima kasih Ibu Supri. Ada lagi tambahan dari Pak Step? Pak Sayuti. Ya, Bapak Ibu mengingat waktu ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita diskusikan sebenarnya, karena ini adalah hal baru, betul. Saya sendiri setelah membaca modul ini baru kita mendengar hal-hal baru seperti ini. Sebenarnya kalau prakteknya insya Allah lah sudah kita lakukan bersama di sekolah. Tetapi karena ini hal baru, inilah barangkali yang akan mendorong kita nanti sebagai pengawas, sebagai fasilitator untuk bisa memfasilitasi guru-guru kita untuk mampu menerapkan disiplin positif, budaya positif dalam rangka untuk melaksanakan layanan pembelajaran yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari Pak Step, dari Pak Pardosi, dari Ibu Supri, ternyata kasus ini Bapak Ibu sebenarnya adalah kasus yang memang biasa terjadi di sekolah. Nah tugas kita sekarang, tugas CGP atau guru penggerak itu
bagaimana meramu kasus ini sehingga anak yang sedikit bermasalah tadi betul-betul dia tidak merasa ditekan, betul-betul dia merasa tidak dipersalahkan. Maka penggunaan penyelesaian masalah itulah yang dikenal dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, itu sebenarnya untuk menggali persoalan ini. Maka apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi bisa kami simpulkan. Sebenarnya kami hanya merangkum Bapak Ibu. Simpulan itu ada di Bapak Ibu sendiri. Kalau kita melihat pertanyaan nomor 1 dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang ya ini sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu, rangka menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah identitas siswa dari orang yang gagal. Anak-anak kita pasti sebenarnya ingin menjadi anak yang sukses, anak yang rajin, anak yang tidak mau melanggar tata tertib, keyakinan kelas. Tetapi itulah suasana karena terkait juga dengan kebutuhan dasar manusia. Bisa saja karena dia kurang mendapat perhatian dari gurunya sehingga dia bertingkah seperti itu supaya mendapat perhatian dari gurunya. Karena itu maka tugas guru kita adalah untuk mencoba mencari latar belakang mengapa dia berperilaku seperti itu. Kemudian ada istilah validitas tindakan yang salah. Nah, ini kita kembalikan kepada anak-anak kita. Apakah masalah ini atau tindakan seperti kalian ini benar? Ternyata kalau kita kembalikan pasti nanti jauh tidak benar, Pak. Itu salah. Itu salah. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas maksudnya. Saya yakin pola tindakan seperti yang ditunjukkan oleh Pipi dan Natali ini adalah bukan keyakinan kelas. Tetapi ini semata-mata mereka mungkin karena ada sesuatu sehingga berperilaku seperti itu, sehingga mereka nanti akan melakukan sesuatu. Baik, kemudian pada yang juga demikian Bapak Ibu, nanti kita perdalam kembali karena mengingat waktu barangkali itulah kesimpulan akhir. Sekali lagi, itu yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, maka salah satu pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu adalah menggunakan segitiga restitusi dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu Bapak Ibu calon CGP yang luar biasa, calon CGP yang bersemangat. Insya Allah nanti kita akan ketemu pada kesempatan-kesempatan yang lain. Atas nama sebagai fasilitator, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat membantu proses simulasi ini, saya mohon maaf dan insya Allah nanti kita akan ketemu pada kesempatan yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna barangkali untuk kita. Terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak yang luar biasa. Insya Allah nanti kita akan ketemu pada kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop